Dan ini udah beneran masuk ya, 8 Februari the PayPal cash you order has been deposit in your account. Udah masuk $10. Kali ini gue bakalan ngasih tutor lanjutannya ke kalian, mulai dari apa aja tugas yang bisa kita kerjain di sini sampai cara withdrawnya hingga masuk ke electronic wallet kita ya. Oh ya, buat kalian yang belum tahu apa nama website ini, jadi nama website ini sendiri adalah Swagbuck ya teman-teman. Jadi di website ini tuh kita bisa ngerjain beberapa tugas ringan seperti menjawab pertanyaan, isi survei, share link penawaran, dan masih banyak lagi. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu Swagbuck dan pengen ikutan nambah-nambah uang jajan dari web ini, kalian bisa langsung join aja dan simak tutorial lengkapnya di video kali ini ya. Nah, pertama-tama di sini buat kalian yang belum punya akun di Swagbuck ini dan pengen ikutan join, kalian bisa langsung buat atau daftar akun baru dulu aja dengan cara klik link yang ada di bawah ini ya, yang udah gue cantumin di kolom deskripsi dari video ini. Nah, kalau kalian udah klik linknya, nanti bakalan muncul tampilan kayak gini, yang dimana kalian akan diminta untuk mendaftar atau membuat akun baru di Swagbuck ini. Caranya di sini kalian tinggal masukin aja alamat email kalian yang mau kalian daftarin di Swagbuck ini. Kemudian di sini kalian tinggal buat passwordnya. Kemudian abis itu di sini kalian tinggal ulangi passwordnya yang tadi udah kalian buat di atas ini. Nah, hal selanjutnya yang perlu kalian perhatikan di sini adalah karena si Swagbuck ini untuk metode pembayarannya atau penarikan saldonya itu nantinya adalah menggunakan PayPal. Jadi usahakan ketika kalian di sini mendaftarkan alamat email kalian, alamat email yang mau kalian masukin di sini itu udah sama dengan alamat email yang ada di akun PayPal kalian. Karena di sini si Swagbuck ini melakukan pembayarannya secara otomatis melalui email PayPal kita, yang alamat emailnya tuh udah sama dengan alamat email PayPal kita. Jadi dia nanti akan otomatis mengkoneksikan antara email Swagbuck kita dengan email yang ada di PayPal kita. Jadi gitu ya teman-teman, usahain ketika kalian mau daftar di sini, alamat emailnya yang mau kalian pakai di sini udah sama dengan alamat email yang ada di akun PayPal kalian. Nah, untuk cara daftarnya sendiri itu gua udah pernah bahas di video gue sebelumnya. Nah, di sini untuk menghemat waktu biar videonya nggak kepanjangan, di sini kalau kalian udah berhasil daftar, udah selesai bikin akunnya, nanti kalian akan dibawa ke tampilan atau ke halaman kayak gini. Nah, ke halaman kayak gini ya. Nah, kemudian hal selanjutnya di sini yang perlu kalian perhatikan ketika kalian membuat akun Swagbuck. Untuk Swagbuck ini dia hanya bisa menerima satu akun dalam satu perangkat. Jadi dia nggak boleh double akun ya. Nah, kemudian di sini kalau kalian udah bikin akunnya, udah selesai daftarnya, kemudian udah masuk ke tampilan kayak gini. Nah, di sini di Swagbuck ini ada beberapa tugas yang bisa kalian kerjain untuk menghasilkan uang dari si platform yang satu ini. Nah, untuk tugas-tugasnya sendiri di sini kalian bisa klik di kolom yang answers ini. Nah, salah satu tugasnya yang bisa kalian pakai di sini untuk menghasilkan uang dari Swagbuck ini adalah dengan menjawab survei yang ada di kolom answers ini. Nah, di sini ya teman-teman. Nah, untuk jenis surveinya sendiri di sini beda-beda. Ada yang waktunya 10 menit, ada yang 12 menit, dan di sini ada juga survei harian yang dimana di sini kita bisa mendapat 2 SB poin setiap menyelesaikan 10 pertanyaan sederhana yang ada di sini. Gitu. Nah, di sini untuk setiap rewardnya kita di sini nggak langsung dikasih dolar ya ketika mengerjakan tugas yang ada di Swagbuck ini. Tapi di sini kita mendapatkan reward berupa poin. Jadi misalkan di sini kita udah ngerjain satu survei di sini, misalkan yang ini ya 10 menit, itu kita akan dibayar sebesar 5 poin SB. Dan kemudian di sini misalkan yang ini ya, ini ada yang survei 12 menit. Di sini kalau kita klik start, kemudian kita selesaiin, di sini kita bisa dapetin poin sebesar 56 SB gitu. Jadi di sini setiap tugas-tugas yang ada di sini mempunyai tingkat kesulitannya masing-masing dan juga memiliki nilai reward poin yang berbeda-beda. Dan perlu kalian perhatikan di sini, jadi setiap poin yang udah kita dapetin di sini dari setiap hasil ngerjain tugas di sini, itu bakal ditampilkan di sini, di kolom sini nih. Di bagian sini, redeem your SB. Nah, ini kebetulan gua udah dapetin 1990 SB. Nah, jadi di sini si poin yang udah kita dapetin ini bisa kita tukerin dengan beberapa macam reward. Nah, untuk rewardnya tuh macam-macam. Bisa kita tuker dengan voucher belanja, bisa kita tuker dengan saldo PayPal dan lain-lain, macam-macam gitu. Nah, untuk ngelihat rewardnya apa aja, di sini kalian bisa klik yang kolom reward yang ada di sini. Nah, habis itu nanti di sini bakal muncul tampilan kayak gini. Di sini kalian klik yang ini nih, yang go to reward store. Nah, setelah itu nanti di sini ada banyak pilihan-pilihan reward yang bisa kita dapat. Jadi nanti setiap poin yang udah kita kumpulin yang ada di sini, yang ada ditampilkan di sini, itu kita bisa tukar dengan hadiah-hadiah yang ada di sini. Kayak misalkan ini ya, ada voucher Amazon sebesar 5 euro, itu kita bisa tukar dengan poin sebesar 500 SB poin. Dan di sini selain dari voucher Amazon masih banyak juga reward lainnya, kayak misalkan ini ya, gua klik all reward.
Nah, untuk reward lainnya di sini seperti yang kalian lihat ya, di sini kita juga bisa mendapatkan uang tunai yang berbentuk saldo PayPal sebesar $10 ya, dan untuk dapetin saldo PayPal sebesar $10 ini, kita hanya perlu menukarkan poin kita sebesar 1000 SB poin. Gitu. Dan kemudian di sini ada $25 saldo PayPal juga. Untuk syaratnya di sini kita harus mengumpulkan 2500 SB poin untuk bisa mendapatkan saldo PayPal sebesar $25 gitu. Dan di sini ada juga yang $50, ada yang $100 gitu. Nah, yang untuk $100 ini dihargai 10.000 SB poin gitu. Jadi kurang lebih di sini di Swagbucks ini tuh 1000 poin itu sama dengan $10. Jadi di sini untuk batas minimal pencairannya itu yang paling rendah di $10 ya, yang 1000 SB poin. Jadi kalau misalkan kalian mau nyairin di Swagbucks ini, minimal kalian udah mempunyai 1000 SB poin untuk bisa dapetin $10. Atau kalau dirupiahin itu kurang lebih sebesar 143 ribuan lah ya. Nah, kemudian untuk macam-macam tugasnya sendiri di Swagbucks ini kalian bisa ngerjain contohnya kayak misalkan yang tadi gua contohin ke kalian dengan ngisi survei yang ada di kolom answer yang sini ya. Nah, ini ya macam-macam, ada surveinya, ada yang 10 menit, ada yang 12 menit, dan kemudian ada survei harian yang ada di sini. Dan kemudian habis itu ada juga tugas yang di kolom discover sini, discover yang ini. Kemudian habis itu di sini kalian klik yang discover home. Nah, di sini ada banyak tugas-tugas yang bisa kita kerjain. Kayak misalkan ngisi tugas survei dari @getmedia yang ini. Untuk rewardnya sendiri di @getmedia ini lumayan gede ya. Mereka menyediakan sampai 8000 SB poin untuk kita yang bisa mengerjakan tugas-tugas atau misi-misi yang udah disediain sama mereka. Kayak misalkan ini gua buka ya, tugas dari @getmedia. Nah, habis gua klik si @getmedia, di sini nanti kita akan diminta untuk mengkonfirmasi perangkat apa yang kita gunakan ketika kita mau mengerjakan tugas ini. Kalau misalkan kalian menggunakan iPhone, di sini kalian langsung klik iPhone aja. Kalau misalkan kalian pakai iPad, kalian pilih iPad di sini. Kalau misalkan pakai Android, kalian pilih Android. Nah, di sini gua karena menggunakan komputer, di sini gua nggak pilih ketiganya. Jadi di sini gua bakalan close aja. Nah, seperti yang kalian lihat ya, di sini ada banyak tugas-tugasnya yang bisa kalian kerjain untuk dapetin SB point. Nah, di sini enaknya di @getmedia ini, tugas-tugas atau survei-survei yang mereka sediain di sini udah berbahasa Indonesia ya, teman-teman. Jadi di sini kalian nggak perlu repot-repot lagi untuk terjemahin dulu setiap pertanyaannya ke Google Translate. Jadi kalian udah bisa langsung kerjain dengan instruksi berbahasa Indonesia yang mungkin bisa lebih gampang dimengerti sama kalian yang mungkin kurang paham dalam berbahasa Inggris. Nah, di sini untuk tugas-tugasnya, untuk poin-poinnya sendiri lumayan ya. Di sini ada 29 poin setiap surveinya, ada yang 20 poin, ada yang 14 poin, dan ada yang 11 poin. Nah, di sini kalian bisa bebas pilih tugas atau survei mana yang mau kalian kerjain untuk kemudian bisa dapetin poinnya. Nah, gitu ya. Dan kemudian di sini untuk tugas lainnya juga masih banyak, nggak hanya dari @getmedia ini. Kayak misalkan di sini ya, di bagian discover, di sini ada beberapa tugas juga dari platform asal Indonesia, kayak misalkan dari Lazada, dari Tokopedia, ada dari Alfamart juga, ada dari Traveloka juga. Tapi mungkin di sini untuk tugas-tugas dari platform Indonesia itu bayaran poinnya ringan banget ya. Kayak misalkan ini yang Traveloka itu bayarannya rata-rata cuma di 3 SB poin. Kemudian yang Alfamart ini 2 SB, Tokopedia juga di sini cuma 2 SB. Kemudian di sini Lazada juga cuma 8 SB. Terlalu murah banget kata gua. Nah, buat kalian yang ngincer poin gede, itu gua lebih saranin kalian ngerjain di yang @getmedia yang ini aja. Itu bayarannya lebih tinggi. Nah, kemudian untuk tugas lainnya di sini yang mungkin lebih gampang kalian kerjain adalah tugas yang di kolom answer sini tadi ya, yang ini gua klik. Dan di sini ada tugas yang mungkin bisa kalian kerjain tiap hari, kayak misalkan jawab pertanyaan yang kayak gini sampai 10 pertanyaan aja. Nah, jadi di sini setiap kalian berhasil menyelesaikan 10 pertanyaan yang ada di sini, kalian bakalan langsung dapetin 2 SB point. Kayak misalkan ini ya, gua coba kerjain di sini untuk jawab 10 pertanyaan aja. Di sini gua klik choose your answer, ini gua klik yang ini. Kemudian di sini gua klik answer. Nah, di sini gue berhasil menjawab satu pertanyaan. Kemudian di sini kita klik pertanyaan selanjutnya. Di sini ada pertanyaan selanjutnya adalah for which purpose do you travel by plane? Di sini dia menanyakan, biasanya gue naik pesawat itu tujuannya untuk apa? Di sini jawabannya untuk liburan, bisnis, atau liburan dan bisnis. Nah, kalau misalkan kalian tujuannya untuk bisnis, kalian jawab untuk bisnis. Kalau misalkan untuk liburan, kalian jawab untuk liburan. Nah, di sini gue jawab yang ini ya, keduanya, untuk liburan dan juga bisnis. Di sini gue klik answer. Di sini udah 2 pertanyaan ya, gue jawab. Kemudian di sini jawaban selanjutnya, kapan kamu terakhir terbang menggunakan pesawat dan biasanya tipe penerbangan apa yang kamu ambil. Di sini pilihannya ada domestik, ada internasional, ada keduanya, atau does not apply. Di sini gue pilih yang domestik. Kemudian di sini gue klik answer. Ini udah 3 pertanyaan gue jawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya di sini ada how many hour per week do you spend playing video or computer game. Jadi di sini pertanyaan selanjutnya
topiknya berisi tentang bermain game ya. Di sini dia nanya ke gua, berapa jam sehari dalam seminggu biasanya gua menghabiskan waktu untuk bermain game. Di sini jawabannya ada, misalkan kalau kurang dari 1 jam pilih yang ini, kalau misalkan 1 sampai 3 jam pilih yang ini. Kemudian di bawahnya ini ada 4 sampai 11 jam dan ada sampai 21 jam, ada sampai lebih 25 jam. Nah, di sini karena gue orangnya itu jarang main game ya, dan bahkan nggak suka main game, di sini gue pilih yang kurang dari 1 jam. Habis itu di sini gue klik answer. Nah, ini udah berhasil 4 pertanyaan. Kemudian di sini pertanyaan selanjutnya, do you drive a car regularly? Di sini gue klik jawabannya. Nah, di sini jawabannya gue klik yang ini ya, I have access to a car. Kemudian habis itu di sini gue klik answer. Dan di sini gue udah berhasil ngejawab 1, 2, 3, 4, 5 pertanyaan. Di sini gue tinggal lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Di sini, are you the primary decision maker in your household for automotive related purchase? Di sini dia nanyain apakah saya ini orang yang memberikan keputusan utama di dalam rumah tentang pembelian kendaraan otomotif. Kalau iya di sini klik ya, kalau misalkan enggak klik enggak. Nah, kemudian yang ini yang I contribute fully in automotive decision ini apabila kita memberikan kontribusinya hanya separuh, sebagian aja gitu, enggak sepenuhnya. Ini kalian pilih yang ini. Tapi kalau misalkan kalian sepenuhnya punya kontribusi atas setiap keputusan yang ditanyain di sini, kalian klik yes aja. Tapi kalau enggak kalian klik enggak. Nah, di sini karena iya, di sini gua klik yes. Habis itu gua next. Kemudian di sini dia nanya apakah saya punya motor, do you own a motorcycle? Habis itu di sini gua klik yes. Habis itu gua klik answer. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, which of the following pet are present in your household? Dia nanya di sini hewan peliharaan apa yang gua punya di rumah. Nah, di sini misalkan kalau gua nggak punya hewan peliharaan, di sini gua klik no pets aja. Habis itu di sini gua klik answer. Kemudian habis itu di sini untuk pertanyaan selanjutnya gua klik lagi. Di sini pertanyaannya adalah how would you describe the vehicle you own this? Di sini kendaraan apa yang kamu punya saat ini atau mungkin sedang kamu cicil saat ini. Misalkan di sini ya ada jenisnya, ada Toyota Yaris, misalkan ada sedan, ada apa dan lain-lain. Misalkan di sini ya gua pilih yang ini, yang luxury, prestige, BMW, Mercedes. Nah, di sini gua klik answer. Nah, habis itu di sini untuk pertanyaan selanjutnya, which of the following electronic product do you own? Jadi di sini dia nanya dari setiap pilihan yang ada di sini, barang elektronik mana aja yang kita punya? Salah satu aja. Nah, di sini gue pilih yang ini aja, flat TV atau LCD TV. Kemudian habis itu di sini gue klik answer. Nah, selesai ya. Di sini gue udah beres menjawab 10 pertanyaan dan di sini poin gue udah bertambah 2 poin. Yang tadinya 1990, di sini udah kelihatan 1992 gitu. Jadi nambah 2 poin. Jadi gitu ya teman-teman. Nah, untuk di Swagbucks ini ngumpulin poin yang paling gampang itu yang mungkin bisa kalian lakukan adalah dengan ngejawab 10 pertanyaan yang muncul tiap hari yang ada di sini. Jadi di sini cuma dengan ngejawab pertanyaan-pertanyaan di sini aja sebanyak 10 pertanyaan aja kalian langsung dapetin 2 poin. Jadi di sini buat kalian yang iseng-iseng setiap hari pengen ngumpulin poin dikit-dikit nyicil-nyicil, kalian bisa ngerjain 10 pertanyaan ini. Nah, di sini sebenarnya gue masih bisa lanjut lagi untuk jawab 10 pertanyaan lagi untuk dapetin 2 poin lagi, tapi di sini untuk mempersingkat waktu videonya, gue bakalan lanjut ke tahap selanjutnya untuk ngejelasin gimana cara withdraw hasil pendapatan kita dengan cara menukar poin yang udah kita dapetin di sini. Nah, jadi di sini berhubung si poin gue ini udah mencukupi ya, di sini udah ada 1990 poin. Di sini gue langsung lakukan penarikan aja. Di sini gue langsung masuk aja ke kolom My Reward yang di sini. Dan di sini gue langsung klik aja Go to Reward Store. Di sini gue klik yang All Reward dan nanti muncul tampilan kayak gini. Nah, di sini karena poin gue itu ada 1900 poin, jadi di sini gue hanya cukup nukerin untuk yang saldo PayPal sebesar $10 ini, yang 1000 poin gitu. Karena kalau gue mau nukerin ke saldo PayPal yang agak lebih besar dikit, $25, itu poin gue masih kurang ya, karena di sini untuk yang $25 dia minta 2500 SB poin. Nah, kemudian di sini kita langsung withdraw aja ya, si 1000 poin gue bakalan gue tukar dengan si saldo PayPal sebesar $10. Di sini gue langsung klik aja yang PayPal $10 di sini, dan kemudian habis itu muncul tulisan kayak gini. Nah, ini agak sedikit aneh ya. Nah, ini baru muncul pemberitahuan, ada tulisan ini, we are currently experiencing processing delay with PayPal. We are working as quickly as possible to process all pending order. We apologize for the inconvenience and thank you for your patience. Nah, jadi di sini si Swagbucks baru ada pemberitahuan ya tentang pencairan lewat PayPal. Ini juga gua baru lihat kalau mereka katanya sekarang lagi ada gangguan ketika melakukan withdraw dengan menggunakan metode PayPal. Jadi mungkin agak sedikit ada keterlambatan ketika kita withdraw menggunakan metode PayPal lewat Swagbucks saat ini.
Nah, tapi nggak apa-apa. Di sini gue bakalan tetap coba withdraw dulu si 1000 SB point gue dengan $10 ini. Gue pengen tahu berapa lama sih proses pengiriman Swagbucks di tahun 2002 ini menggunakan metode PayPal. Nah, sekarang gue langsung klik aja claim a gift card-nya yang 1000 SB point gue tukar dengan $10. Gue klik claim a gift card. Nah, kemudian habis itu di sini gue langsung klik confirm aja. Nah, setelah itu, setelah gua klik confirm, nanti di sini dia bakal minta security question untuk mengkonfirmasi penarikan yang akan gua lakukan pada saat ini. Jadi buat kalian yang belum tahu ya, di Swagbucks ini ketika kita mau melakukan withdraw atau mau mengajukan withdraw menggunakan metode PayPal, itu kita diharuskan untuk menggunakan security question. Nah, si security question ini adalah pertanyaan keamanan ya teman-teman. Yang dimana si security question ini baru kita bisa setting, baru kita bisa buat ketika kita melakukan withdraw pertama kali. Jadi nanti kalau kalian pertama kali melakukan withdraw, si Swagbucks akan minta kita untuk membuat yang namanya pertanyaan keamanan. Yang dimana sih pertanyaan keamanan ini hanya kita yang bisa jawab. Jadi di sini kayak misalkan ini ada pertanyaannya ya, pertanyaan keamanan. What was your childhood nickname? Jadi di sini apa nama panggilan gua waktu masih kecil. Nah, ini kan cuma gua yang tahu, otomatis di sini untuk mengkonfirmasi penarikan ini gua harus menjawab pertanyaan ini. Di sini berhubung hanya gua yang tahu, di sini gua isi, kemudian di sini gua klik submit. Maka di sini penarikan sedang diproses. Dan udah ya, di sini gue tinggal tunggu aja si $10 saldo PayPal ini masuk ke electronic wallet gue yang ada di PayPal. Oh ya, dan menyambung tentang pertanyaan keamanan yang tadi atau security question yang tadi, kalian bisa bebas ya buat pertanyaan keamanannya sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Kalian bisa setting pertanyaan keamanannya seperti apa sesuai dengan yang kalian mau. Jadi gitu ya teman-teman. Nah, di sini berhubung pencairan atau penarikan gue udah sukses, di sini tahap selanjutnya gue tinggal menunggu aja sampai si saldonya mendarat dengan selamat ke akun PayPal gua. Di sini kita tinggal tunggu aja. Kita lihat berapa lama prosesnya dari semenjak pertama kali kita melakukan withdraw ya. Ini kan hari ini tuh tanggal 6 Februari ya. Kita lihat di tanggal berapa nanti si saldo PayPal ini berhasil mendarat ke akun PayPal gua. Oke, jadi di sini sambil nunggu gua pause dulu videonya dan akan kita lanjut lagi setelah si saldonya